aku harap semuanya selalu diberkati dengan ASI yang melimpah, ASI yang banyak, ASI yang lancar, juga ASI yang berkualitas. Nah, hari ini Momformation mau berbagi sedikit informasi tentang apa sih sebetulnya kerugian kalau misal baby kita itu nggak ASI eksklusif. Dampaknya apa sih untuk anak kita gitu, dampak untuk kedepannya juga apa untuk anak kita. Nah, jadi di sini aku membahas ini banyak sekali aku ambil info-info itu dari kayak menurut penelitian-penelitian juga ya Mam. Jadi ada yang ini infonya itu menurut Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Bapak Anung Sugihantono. Jadi ternyata efektivitas menyusui akan menyelamatkan 5.000 lebih balita tiap tahun dari penyakit infeksi dan 20.000 ibu dari kanker payudara. Seperti yang kita tahu ya Mam ya, kalau ASI itu kan dia sudah punya antibodi alami. Makanya kayak semisal ibu-ibu yang menyusui habis melahirkan itu biasanya kan mereka punya ASI kolostrum. Nah, itu dibilang itu ASI yang bagus-bagusnya, itu yang antibodinya paling kuat banget, itu yang harus diminumkan sesering mungkin ke baby karena kandungan nutrisinya sangat luar biasa sekali dan tidak bisa didapat dari susu manapun seperti itu. Even itu kalian mau beli susu formula semahal apapun itu nggak akan bisa menyerupai kayak gizinya ASI kalian kayak gitu. Memang karena apa juga ASI itu kan diciptakan sesuai dengan tubuh anak kita masing-masing. Jadi otomatis ASI ini sudah didesain khusus untuk baby A ya baby A, baby B ya baby B, baby C, baby C. Kalau Sufor itu dia akan didesain khusus mendekatin keseluruhan baby gitu loh. Makanya nggak ada yang bisa bener-bener tepat sasaran. Baby A, baby B, baby C nggak akan tepat sasaran. Sedangkan kalau ASI ibu itu sudah pasti dari ibu untuk anaknya itu tepat banget sasarannya. Makanya kenapa ASI ini bisa menurunkan banyak penyakit untuk babynya juga untuk mamanya, bisa ngurangin kanker payudara. Lalu juga aku menurut World Alliance Breastfeeding Action ini di April 2020, ibu yang nggak ASI itu beresiko berbagai penyakit, mulai dari diabetes, kelebihan BB, kanker payudara, dan banyak sekali penyakit-penyakit lainnya. Sedangkan anak yang nggak diberi ASI lebih beresiko alergi, asma, obesitas, gangguan gigi, IQ rendah, dan lain-lain. Nah, di sini aku mau sharing sedikit ya Mam ya. Kalau misal kok bisa sih ibu yang nggak ASI akhirnya diabetes, ibu yang nggak ASI akhirnya bisa kelebihan BB kayak gitu kan. Karena gini, ketika kita menyusui itu membakar kalori Mam. Bakar kalorinya tuh 400 sampai 500 kalori per menyusui loh, bukan per hari ya, per menyusui gitu loh. Dan sedangkan kita menyusui itu biasanya kan minimal 15 menit lah sampai 30 menit. Kita olahraga 1 jam aja itu belum tentu bisa membakar segitu banyaknya gitu loh. Itu untuk mama. Dan dengan kita mengasihin juga sebetulnya kita pun akan lebih memperhatikan pola makan kita, pola hidup kita. Karena apa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Itu juga yang mungkin jadi membentuk pola hidup yang sehat untuk anak kita, untuk diri kita juga seperti itu. Nah, tapi kalau untuk anak, kenapa kok bisa anak yang nggak ASI itu lebih resiko alergi, lebih resiko penyakit jantung, lebih resiko gangguan gigi, IQ rendah, dan lain-lainnya. Jadi gini, aku pernah waktu awal-awal Marvel dulu lahiran, itu ada yang datang ke aku dan dia minta donor ASI. Nah, di situ anaknya tuh mohon maaf sebelumnya, jadi kepalanya, bagian kepala keningnya ini dia tuh belum terbentuk sempurna Mam. Jadi kalau dilihat, kalau kita ini kan keras gini Mam, jadi dia tuh betul-betul lembek sampai kayak bentuk kulit. Aduh, maaf dulu sebelumnya, kayak kulit kalau habis kena kebakar itu Mam, kalian tahu kan. Jadi kulitnya tuh kayak yang keriput-keriput. Itu kalau kalian pegang gini itu betul-betul lembek sampai kayak agak masuk ke dalam, agak cekung gitu Mam bentuknya. Nah, terus memang waktu itu dia bilang, waktu itu kan aku sebetulnya tuh aku nggak mau donorin ASI aku gitu loh, tapi dia minta tolong ke aku dan dia bilang ini untuk penyembuhan anaknya gitu loh. Aku bilang, "Mas, kok bisa untuk nyembuhin anak kamu?" gitu loh. Dan waktu dia minta ke aku, anaknya dibawa ke aku dan ditunjukin ke aku memang. Jadi dokter sendiri yang menyarankan harus diberi ASI supaya nanti tempurung kepalanya ini bisa terbentuk dengan sempurna. Aku sampai ngerasa wow, sebegitu luar biasanya Kak ASI gitu. Nah, kebetulan waktu itu memang mamahnya ini karena udah stres duluan lihat anaknya, jadi dia mungkin sedikit tidak bisa menerima kenyataan ya Mam ya. Jadi akhirnya itu berpengaruh ke produksi ASI dia gitu. Jadi dia bilang sendiri, jadi ini anak aku tuh harus diterapi dengan minum ASI supaya tempurung kepalanya ini kembali ke bentuk normal seperti itu. Jadi kan kalau kita pikir-pikir kandungan ASI ini sangat luar biasa sekali, bahkan bisa menyembuhkan hal-hal seperti itu gitu loh Mam. Terus yang kedua, aku juga pernah aku waktu itu diajak temen aku untuk donor ASI ke salah satu kayak
warga asing, jadi dia tuh warga asing tapi yang tinggal di Indonesia. Dia ngangkat anak Indonesia gitu loh, Mam. Jadi dia orang Korea tapi ngangkat anak Indo. Nah, si anak Indo ini dia punya penyakit kelainan gagal jantung. Saat itu anaknya tuh udah usia 3 tahun. Dan dia bilang kalau anak ini maksudnya sampai nanti usia 4 tahun jantungnya itu maksudnya belum normal, dia harus dioperasi gitu loh. Nah, terus dia bilang untuk terapinya si anak ini supaya jantungnya itu bisa nutup, bisa kembali normal, itu harus dengan ASI. Padahal dia sudah anak 3 tahun, Mam. Jadi selama 3 tahun ini dia diminumin ASI terus. Jadi dia tuh minta kayak ASInya ini. Jadi tuh kita sampai bikin kayak jadi temen aku nih ngajakin gitu loh, siapa yang punya kelebihan ASI itu diajakin untuk kita sumbangin ke anak ini gitu. Nah, makanya sampai wow, ini jantung loh, urusan jantung di usia anak 3 tahun pun bisa membantu proses penyembuhannya gitu loh. Berarti kan kalau kita tahu kandungan ASI ini sangat luar biasa sekali untuk anak kita, bukan untuk kondisi sekarang, untuk jangka panjangnya pun ternyata tuh kita dengan kita memberi dia ASI, kita tuh sudah nabung banyak hal-hal baik untuk anak kita. Makanya kalau semisal kalian sebisa mungkin berilah ASI gitu untuk anak kalian, usahakan sebisa mungkin karena itu bagus sekali. Nah, terus ini yang terakhir itu menurut salah satu artikel, ini kan aku baca ya di Mother and Baby Indo. Jadi di Indonesia itu hampir 14% penghasilan habis digunakan untuk beli sulfor. Ini beli sulfornya untuk baby yang kurang dari 6 bulan ya, Mam. Kalian bisa bayangin nggak kalau semisal baby-baby ini minum ASI, berarti kita itu bisa nambah pendapatan bapaknya ini 14%. Daripada untuk beli sulfor, ngapain nggak untuk mamanya aja happy-happy, bener kan? Nah, jadi buat mami-mami, ternyata kalau semisal kita pikir-pikir ya, banyak sekali loh kerugian kalau kita nggak kasih ASI, ya kan? Tapi memang proses menyusui itu nggak segampang yang kita bicarakan. Itulah gunanya juga untuk mami-mami kita bisa mulai dari diri kita sendiri, diri kita yang menyebarkan efek positif, diri kita yang mulai mengedukasi orang-orang sekitar kita. Kalau misalnya mami lihat video ini dan kalian merasa kayak oh ya ASI itu ternyata manfaatnya bagus sekalian, kalian harus menjadi berkat juga, kalian sharekan juga informasi ini ke orang lain gitu loh. Dimulai dari diri kita. Misal nih nanti saudara kita ada yang lahiran, kita informasikan, kamu kalau bisa ASI ya, ASI itu ternyata bagus banget loh manfaatnya seperti ini. Nanti tetangga kita informasikan juga. Jadi dari hal kecil akan berdampak dengan hal yang besar. Kalau misal kalian mau share di Instagram kalian itu juga bagus sekali, kalian bisa sharingkan apa sih manfaatnya ASI gitu loh. Ternyata ASI itu betul-betul cairan yang penuh dengan mujizat gitu loh. Makanya kalian harus sharingkan seperti itu. Dan juga dimulai dari diri kita, mulai sekarang kita support sesama pejuang ASI, kita support mereka semua, kita rangkul mereka semua gitu. Kadang secara kita nggak sadarin, mulut kita itu mungkin kita nggak bermaksud, tapi kadang tuh kayak gini, aduh ASI kamu kok sedikit ya, ASI kamu kok gini, mungkin baby kamu nangis terus tuh karena masih lapar kali. Nah itu secara nggak kita sadarin, itu kadang tuh bikin mami-mami pejuang ASI yang lain itu down gitu loh. Jadi sebisa mungkin dari kita itu yang harus mengubah, supaya kita pun bisa mengubah sekitar kita. Seperti itu. Mungkin sekian information hari ini, semoga banyak yang terberkati dengan sharing hari ini. Jangan lupa like, komen juga di bawah kalau misal kalian butuh sharing-sharing yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe dan jangan lupa follow Instagramnya mamuum.id. Bye bye.